Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tentu berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini terkait dengan teguran yang memulihkan. Tentu saja memberi teguran ataupun menerima teguran memang seringkali menjadi hal yang tidak sederhana. Karena banyak emosi yang terlibat di sana sehingga bisa saja terjadi di mana pada waktu adanya teguran itu malah kemudian berujung pada pertengkaran, ya, berkelahi, malah ujung-ujungnya jadi bermusuhan. Bagaimana kita, Anda dan saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya melakukan proses teguran ini bila ada seorang yang diduga berbuat dosa. Inilah hal yang kita akan pelajari melalui petunjuk Tuhan kita Yesus Kristus melalui perikop ini, yaitu Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 yang baru kita baca tadi. Untuk memahami perikop atau teks bacaan dari Matius 18 ini, tentu kita perlu memahami teks di dalam konteksnya. Ini sangat penting, saudara sekalian, memahami teks di dalam konteks. Kalau kita lihat ya ayat-ayat sebelumnya, rupanya pada waktu itu suatu hari murid-murid Yesus itu datang kepadanya. Dan kemudian murid Yesus bertanya di ayat 1 pada pasal 18, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kemudian pada waktu itu Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil, sini ya, seorang anak kecil ya. Kemudian dia berkata di ayat 3, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Rupanya ini, saudara sekalian ya, rupanya murid-murid Yesus itu lagi rebutan kuasa. Mereka berpikir, siapa di antara kita yang terbesar ya? Sehingga Yesus Kristus menegur mereka. Nah setelah itu, Tuhan Yesus kemudian mengingatkan murid-muridnya di ayat 7 akan penyesatan yang harus ada, tetapi celaka orang yang mengadakannya.
Kemudian bagaimana gambaran sikap Yesus kalau ada orang percaya yang tersesat? Nah, makanya kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang di ayat berikutnya, yaitu pada ayat 12 sampai dengan 14. Di mana gembala yang baik tentu mencari satu dombanya yang tersesat jalan walaupun harus meninggalkan ke-99 domba yang lain. Kemudian di ayat 14, Yesus Kristus mengajarkan begini, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Inilah konteks dari perikop kita pada pagi hari ini yang memberi petunjuk bagi kita bahwa perikop yang kita baca itu bukan cuma sekedar yang disebut dengan siasat gereja atau pelanggaran tata gereja dalam tata gereja, khususnya dalam menegur jemaat yang perlu digembalakan secara khusus semata. Tetapi konteks ini memberi petunjuk bahwa pada kita tentang teguran yang dilandaskan kasih seperti gembala yang mencari dombanya, yang menggambarkan hati Allah Bapa yang menghendaki supaya anak-anaknya yang tersesat dapat kembali kepada jalan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Jadi dengan demikian ini bukan sekedar tata cara di dalam gereja kalau ada yang bersalah terus negurnya gimana, bukan. Tetapi ini adalah curahan hati Bapa yang mau mengasihi sesama. Artinya teguran haruslah dilayangkan bila seorang berbuat apa yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi teguran ini bukan sekedar teguran emosional, cuma marah-marah ya. Karena seorang merasa tersinggung atau teguran karena seseorang melanggar sebuah aturan di kantor atau di jalan raya. Melanggar sebuah aturan atau tata cara belumlah tentu sebuah perbuatan dosa. Ya, ingat. Melanggar aturan itu belum tentu sebuah perbuatan dosa, bergantung aturannya seperti apa. Ya, tidak semua teguran, tetapi tidak semua teguran adalah teguran kasih. Ajaran Yesus yang kita pelajari pada hari ini secara khusus terkait dengan teguran kasih yang dilakukan di dalam persekutuan orang percaya. Dia di dalam kelompok orang-orang percaya seperti di gereja ini ya. Untuk apa? Untuk membawa kepada sebuah pertobatan. Ya, domba yang hilang itu bisa kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya itu, ya, yang 99 domba yang lain. Apa ajaran Yesus tentang teguran kasih apabila ada orang percaya yang berbuat dosa? Nah, di sini hari ini kita akan belajar tiga petunjuk Yesus yang ada di Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kita tentu saja akan belajar ketiga hal ini satu persatu. Ya. Mari kita lihat petunjuk yang pertama. Petunjuk Yesus yang pertama ini adalah teguran untuk pertobatan. Hal ini terkait dengan tujuan dari sebuah teguran kasih. Di ayat 15 sampai dengan 17 diceritakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pelaksanaan teguran kasih di dalam jemaat. Langkah-langkah ini kalau kita baca di perikop yang tadi itu diawali dengan teguran 4 mata, ya, teguran yang dilakukan secara pribadi. Nah, ini ya, kalau ternyata orangnya ditegur, nggak mau mendengar tegurannya dan nggak mau bertobat, maka kemudian teguran itu harus dilakukan di hadapan satu atau dua orang lagi, supaya atas kesaksian satu atau dua atau tiga orang ya bersama dengan penegurnya itu, perkara itu tidak disangsikan lagi. Bila ternyata masih keras hati, nggak mau dengar, maka langkah berikutnya adalah persoalan itu harus disampaikan kepada jemaat. Kalau masih tidak mau juga bertobat, wah ini memang keras kepala ya, tidak mau bandel, tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan jemaat,
maka Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan dianggap sebagai pemungut cukai. Kita perlu ingat bahwa dalam konteks kehidupan orang Yahudi di tanah Palestina waktu dulu, orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang dari bangsa lain yang menyembah berhala, ya. Jadi ini kita harus perhatikan, sedangkan pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang tidak disukai karena mereka ini bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menarik pajak, ya, karena pada waktu itu tanah Palestina itu adalah tanah jajahan dari pemerintah Roma. Jadi ini seperti dianggap sebagai pengkhianat bangsa, ya. Ajaran Yesus ini memberi petunjuk untuk orang yang tidak mau bertobat itu haruslah dijauhkan dari kehidupan persekutuan orang percaya. Jadi maksud dari teguran kasih itu adalah semata-mata untuk mengajak orang bertobat dan bukannya bermaksud untuk menjauhkan seseorang dari persekutuan orang percaya. Langkah-langkah teguran yang seperti Tuhan Yesus ajarkan tadi itu adalah sarana, ya, sekali lagi sarana untuk memastikan bahwa teguran itu memang teguran yang didasarkan pada fakta objektif dan bukan cuma sekedar sentimen yang subjektif. Hanya bila orang itu nggak mau mendengar dan tidak mau bertobat, barulah ada tindakan menjauhkan dari jemaat supaya kehidupan jemaat bisa tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Teguran kasih yang terjadi di dalam jemaat itu sebenarnya dapat digambarkan dengan apa yang terjadi dalam sebuah keluarga, ya. Seperti kalau Anda dan saya di dalam sebuah keluarga, orang tua Anda pastilah akan menegur Anda atau menegur anaknya bila Anda melakukan hal yang tidak benar, ya, bukankah begitu? Ya. Tetapi ingat, motivasi dari orang tua tentu bukan karena orang tua senang menghukum anak, bukan. Saya sebagai orang tua, saya tidak suka menghukum anak, ya. Tetapi dan tidak ingin melihat anaknya jadi sengsara karena dihukum, bukan. Tetapi apa? Tetapi supaya anak ini mau mendengar dan kemudian mau bertobat. Nah ini saya kira hubungan orang tua dan anak ini perlu menjadi konteks yang penting di dalam kita memahami petunjuk Yesus Kristus ini. Ya memang belum tentu anaknya akan mematuhi. Meskipun kemudian ada hukuman atau konsekuensi dari ketidaktaatan itu, tetapi orang tua tentu tetaplah mengasihi dan melakukan semuanya ini atas dorongan kasih. Nah, ini satu hal yang ilustrasi untuk menjadi gambaran kita untuk memahami apa yang disampaikan Yesus ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana teguran kasih itu dilaksanakan di gereja kita di masa kini? Ya tentu saja kita tahu bahwa semua gereja itu mempunyai yang disebut dengan tata laksana dan tata gereja. Yang kalau di kita dikenal sebagai talak dan tager, ya. Yang talak dan tager itu adalah untuk mengatur kehidupan jemaat, ya, untuk juga yang termasuk juga untuk melihat apakah ada yang dianggap melanggar firman Tuhan atau ajaran gereja. Nah inilah yang kalau mungkin Anda mendengar istilah siasat gereja atau disiplin gereja, ya. Penggembalaan khusus kemudian akan dilakukan bagi mereka yang terkena disiplin gereja ini. Majelis jemaat bersama pendeta yang ditunjuk akan melakukan penggembalaan khusus atas nama jemaat. Ya, saya sampaikan kepada Anda semua karena Anda ini calon-calon majelis dan atau penatua di masa mendatang. Ya, semuanya ini dilakukan atas dasar kasih untuk mengajak orang bertobat dan bukannya untuk merendahkan atau melecehkan orang tertentu, bukan. Kita semua patut turut mendoakan bila kita mengetahui ada saudara yang mengalami disiplin gereja ini. Kiranya teguran kasih itu dapat membawa kepada pertobatan sehingga saudara yang bertobat ini
dapat berseru bersama pemazmur di Mazmur 119 ayat 39 sampai dengan 40 yang berkata demikian. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Saudara sekalian, tentu saja pertobatan pastilah akan sungguh-sungguh menggembirakan hati Bapa kita, Allah Bapa kita di sorga. Nah, mari kita sekarang masuk ke petunjuk yang kedua dari Yesus tentang teguran kasih. Petunjuk yang kedua ini mengajarkan bahwa teguran kasih adalah teguran yang berotoritas ilahi. Untuk itu mari kita membaca Matius 18 ayat 18. Dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Perlu dipahami oleh kita semua bahwa perkataan Yesus ini ditujukan kepada para muridnya. Ya, ingat ini petunjuk bagi muridnya. Dan ini bukan ditujukan kepada mereka yang terkena disiplin gereja tadi, bukan. Hal senada pernah juga disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Petrus di Matius 16 ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Otoritas ilahi yang diberikan kepada Rasul Petrus itu digambarkan sebagai kunci kerajaan sorga. Tetapi ini tidak hanya kepada Rasul Petrus, para rasul lain pun serta para pimpinan jemaat di sepanjang segala masa kemudian diberi juga oleh Yesus Kristus otoritas ilahi untuk boleh mengembalakan jemaat Tuhan. Dan juga melakukan teguran di mana perlu. Saudara-saudara, ajaran inilah yang menjadi landasan gereja untuk melaksanakan siasat gereja atau disiplin gereja, sehingga pada masa kini gereja Tuhan dapat melakukan disiplin gereja bagi mereka yang telah berbuat dosa di dalam jemaat. Hanya saja teguran berotoritas ilahi ini harus dilakukan dalam roh lemah lembut dan bukan dalam sikap arogansi. Ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan hal ini di Galatia 6 ayat 1 dan 2. Demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teguran yang didasari oleh kasih Allah dalam upaya untuk membawa orang dalam pertobatan memang akan berotoritas ilahi, karena semua orang yang terlibat dalam disiplin gereja ini melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompoknya semata. Sikap menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah memang memberi orang percaya otoritas dan wibawa ilahi yang timbul karena orang percaya melakukan teguran di dalam sikap takut akan Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting, saudara sekalian. Ya, dengan demikian bila majelis jemaat, pendeta atau mereka yang ditugasi itu melakukan teguran kasih, mereka haruslah sadar
bahwa mereka melakukannya dalam otoritas ilahi sejauh, nah ini syaratnya, sejauh mereka melakukannya di atas dasar kebenaran firman dan ketulusan hati. Mereka tentu tidak boleh melakukannya karena sentimen pribadi atau karena ketersinggungan, ya, karena kesel terus kemudian kesempatan untuk menegur, ya, menegur orang. Tidak, jangan seperti itu. Petunjuk yang ketiga, petunjuk yang terakhir dari Yesus Kristus tentang teguran kasih itu, yaitu terkait dengan teguran dalam kesepakatan kudus. Wah, ini istilah apa lagi nih, kesepakatan kudus? Kesepakatan kudus ini adalah sebuah kesehatian dalam kebenaran dan keadilan. Ya, saya ulangi, kesehatian dalam kebenaran dan keadilan, bukan kompakan untuk menelikung orang, bukan kompakan untuk menjatuhkan orang, bukan. Tapi ini adalah kesehatian dalam kebenaran dan keadilan untuk menilik perkara dalam terang Roh Kudus. Nah, lawannya dari kesepakatan kudus ini adalah konspirasi cemar. Ya, konspirasi cemar. Sebuah teguran bisa saja dilakukan dalam sebuah konspirasi cemar untuk menjatuhkan dan memfitnah seseorang dengan tujuan yang jahat. Ya, teguran ini bisa seperti ini loh ya. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan teguran seperti apa yang akan disampaikan kepada seseorang yang diduga berbuat dosa itu. Dalam melakukan teguran kasih dalam sebuah kesepakatan kudus, perlu ada pemahaman bersama sehingga mereka yang menegur dapat memahami duduk perkaranya, sehingga mereka dapat bersepakat di dalam kekudusan. Untuk itu marilah kita membaca Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bila ada orang percaya yang dianggap jatuh dalam dosa atau diduga jatuh di dalam dosa, maka orang percaya lainnya dan pimpinan gereja haruslah sungguh-sungguh mempelajari dan memahami kasus tersebut secara objektif, sehingga tidak ada bias karena adanya prasangka tertentu terhadap orang yang dianggap berdosa itu. Prinsip kehati-hatian perlulah diterapkan, karena di dalam kesepakatan yang dilandaskan pada kekudusan ini, Allah Bapa akan mengabulkan apapun yang diminta, karena apa yang diminta itu dilandaskan pada sikap takut akan Tuhan. Dan tentu saja apa yang diminta itu memang sejalan dengan apa yang dimaui Tuhan. Segala teguran kasih yang disampaikan kepada saudara seiman yang berdosa itu semata-mata hanyalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Bila orang percaya mendahulukan kehendak Tuhan di atas kemauan diri sendiri, niscaya Tuhan berkenan dan akan mengabulkan segala permintaannya. Hanya saja bila teguran itu merupakan konspirasi cemar, ya, karena merasa tidak suka kepada orang itu, tentu Tuhan tidak berkenan ya. Mungkin Anda pernah melihat seorang tukang bangunan dalam membangun rumah, ya. Bagaimana tukang bangunan dapat membangun sebuah dinding yang tegak lurus dan tidak miring ke sana kemari, ya, dinding itu ya. Tegak lurus. Untuk itu, tukang bangunan akan menggunakan bandulan lot yang terbuat dari timah yang disebut juga sebagai tali sipat atau plumb line. Ya, dalam bahasa Inggris plumb line, untuk memastikan apakah tembok sudah tegak lurus. Jadi digantung begitu, kemudian timahnya ada di bawah, terus nanti kan pastikan karena hukum gravitasi dia akan lurus kan. Nah, disitulah seorang tukang tahu bahwa tembok ini memang lurus.
Inilah ilustrasi yang digunakan dalam nubuat Nabi Amos di Amos 7 ayat 7 dan 8. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Ilustrasi tali sipat itu digunakan di kitab Amos untuk menunjukkan bagaimana bangsa Israel di masa dulu itu tidaklah lagi sejalan dengan kehendak Tuhan. Teguran kasih itu haruslah merupakan tali sipat atau bandul lot ataupun plumb line yang harus sejalan dengan firman Tuhan. Untuk itu, orang percaya yang diberi tugas untuk menegur itu haruslah memastikan bahwa teguran yang dilakukan itu memang benar dan adil. Persepakatan kudus dalam menegur ini haruslah dilakukan di dalam kerendahan hati dan bukan dalam sikap arogansi dengan tujuan untuk melecehkan atau merendahkan orang lain. Saudara-saudara, bagaimana hal seperti ini kemudian dilaksanakan dalam persekutuan orang percaya atau di gereja? Prinsip kehati-hatian dalam menegur haruslah dilaksanakan melalui penyelidikan yang seksama, ya. Jadi nanti kalau Anda suatu saat menjadi salah satu atau beberapa orang pimpinan gereja di masa mendatang, Anda sudah dari sejak muda Anda sudah memahami prinsip ini. Dengan demikian tidak boleh itu ada sikap gegabah dalam menegur, sehingga teguran itu memang dapat menjadi teguran yang didasarkan atas fakta dan bukan hanya sekedar rasa tidak suka, keinginan balas dendam, kemampuan untuk menindas yang lebih lemah, atau malah ketidakcocokan selera saja. Para pimpinan gereja baik di masa sekarang maupun di masa mendatang seperti Anda ini tentu haruslah sungguh berhati-hati dalam melaksanakan kesepakatan kudus ini. Jangan sampai kesepakatan kudus itu akhirnya malah menjadi konspirasi cemar yang justru dibenci Tuhan. Ini kitab Anda dan saya sungguh-sungguh harus mencamkan hal ini. Saudara sekalian, kita telah belajar 3 petunjuk dari Yesus Kristus tentang bagaimana sebuah teguran kasih itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang teguran kasih itu untuk pertobatan. Kemudian yang kedua kita sudah belajar bahwa teguran kasih haruslah berotoritas ilahi. Dan kemudian yang ketiga, teguran kasih itu haruslah dilakukan di dalam kesepakatan kudus. Dengan demikian intisari dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa teguran kasih di dalam jemaat itu haruslah teguran yang berotoritas ilahi yang dilakukan di dalam kesepakatan kudus guna membawa orang percaya kepada pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, baik yang ditegur maupun yang menegur, untuk dapat melaksanakan petunjuknya sehingga jemaat Tuhan dapat menjadi kuat di atas dasar kasih dan kebenaran Tuhan. Melaluinya Anda dan saya sebagai bagian dari jemaat Tuhan akan makin mampu untuk menjadi saksi Tuhan yang setia yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,